Halo netizen, ini adalah all new Honda BR-V. Ya, akhirnya ya setelah beberapa bulan yang lalu, Honda Indonesia menghadirkan Honda N7X Prototype di Mall Senayan Park ini. Dan sekarang di mall yang sama, di lokasi yang sama, dan tepatnya di Dreams Cafe, all new Honda BR-V akhirnya diluncurkan secara resmi. Nah, untuk yang di depan kita ini adalah yang varian tertingginya ya. Jadi variannya sekarang ada yang tipe bawah, tipe S, tipe tengah, tipe E, manual dan CVT. Ada varian Prestige sama seperti sebelumnya, dan sekarang top of the line-nya adalah Prestige dengan Honda Sensing. Jadi dia punya fitur-fitur active safety yang kayak di Honda CR-V dan Honda Accord serta Honda Odyssey. Dan kalau kita lihat mukanya ya, ini tuh ganteng banget. Jadi mukanya ini dia terinspirasi dari SUV-SUV besarnya Honda yang ada di Amerika seperti Honda Pilot dan Honda Passport. Jadi dibandingin BR-V yang lama, dia sekarang jauh lebih keker dan jauh lebih mengotak ya desainnya. Apalagi dengan grillnya yang ini mirip banget seperti N7X. Dia di bagian atas itu ada chrome, tapi chrome-nya tuh tipis banget dengan logo Honda di tengahnya, garis grill yang simple horizontal seperti itu aja, dan DRL-nya yang berbentuk huruf L tiduran seperti ini ya. Ini persis kayak Honda Passport dan Honda Pilot. Dan untuk lampunya juga sama seperti yang ada di N7X kemarin ya. Dia sudah LED, lampu dekat dan lampu dim, tapi untuk lampu sennya memang masih bohlam. Tapi untuk fog lamp-nya dia sudah LED ya. Cuma untuk di N7X kan waktu itu ada kayak semacam LED bar di cover fog lamp-nya. Untuk di versi produksi ini dihilangkan. Dan kalau kita lanjut ke samping, untuk yang varian Prestige ini dia velgnya naik ring ya, jadi 17 inci. Kalau sebelumnya kan semua tipe 16 inci. Kalau sekarang dia jadi R17. Di sini bannya Bridgestone Turanza T005A, ukurannya 215/55 R17. Rem depan sudah disc brake, di belakang masih tromol, dan teknologi pengereman sudah lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist. Dan untuk yang varian Honda Sensing ini jauh lebih banyak ya fitur safety-nya, karena dia punya active safety yang mengandalkan kamera yang ada di bagian kaca. Untuk di bagian cladding-annya dia khas mobil SUV banget ya. Di bagian pintu juga ada. Untuk di bagian sini ada lampu sein LED-nya, dan untuk kamera dari Honda Sensing-nya ada di bagian sini ya. Jadi dia ada mono kamera di tengah-tengah yang akan memantau kondisi kendaraan di depan. Lanjut ke samping, door handle di sini dia chrome, ada akses keyless entry-nya juga sama seperti yang versi sebelumnya. Lanjut ke atas, dia juga ada roof rail di bagian atas sini. Dan ini rem belakangnya masih drum sama seperti yang lama. It's okay untuk sebuah low SUV. Dan lanjut ke belakang, ini dia perubahan yang major banget di Honda BR-V baru ya, yaitu tail lights-nya. Jadi kalau yang dulu kan dia ada semacam light bar yang menyambung dari kiri ke kanan, sekarang dia terputus. Jadi nggak ada koneksi antara lampu kiri dan lampu kanan, tapi dia sudah LED bar yang mirip seperti Honda City Hatchback. Untuk lampu rem dan lampu senjanya dia LED seperti ini, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam, gak apa-apa. Di sebelah kiri ada emblem BR-V yang baru, dan ada emblem Prestige untuk yang varian Prestige ini. Untuk di bagian tengah sini, di bagian pintu bagasi ya, dia ada tempat plat nomornya. Di belakang sensor parkir 4 titik, dan ada reflektor sama ada aksen underguard di bagian tengah sini. Untuk kamera mundur dia ada di sini, dan lampu plat nomornya ini kelihatannya sudah LED ya. Oh iya bener, mirip seperti City Hatchback juga. Di kaca belakang ada wiper tapi belum ada defogger, ada high mount stop lamp, dan ada washer buat wiper belakangnya di sini, sama ada antena shark fin. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Nah, untuk bagasi dari all new BR-V ini juga mengalami perubahan ya. Ukurannya mungkin masih mirip-mirip ya, tapi konfigurasi pelipatan joknya sedikit berubah. Yang paling kentara adalah joknya sekarang bukan yang model tumble kayak Mobilio dulu ya. Jadi ini kalau dilipat, dia tuh rata lantai sama dek belakang sini, dan dek ini juga bisa diturunkan sama seperti Honda CR-V Turbo. Jadi kita bisa milih mau ruangan yang lebih dalam, atau kalau kita naikin ini bisa jadi rata lantai. Cuma ini emang harus dua tangan soalnya ini partsnya agak berat. Dan di sebelah kanan sini juga ada tempat untuk naruh toolkit. Di sebelah kiri kosong, dan untuk di bangku belakang amenities ya lengkap sekali. Untuk diriin jok baris ketiga juga gampang, cukup satu tali dia langsung tegak
seperti ini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di belakang. Yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si all new Honda BR-V ini ya. Nah, untuk mesinnya sekarang dia memiliki mesin yang sama persis seperti Honda City Hatchback, yaitu mesin 1500 cc, 4 silinder naturally aspirated dengan kode L15ZF. Dan konfigurasi mesin ini juga berubah, yang tadinya single overhead camshaft menjadi double overhead camshaft. Dan untuk tenaga juga masih yang terbesar di kelasnya, 121 PS dengan torsi 145 Nm. Untuk pilihan transmisi masih sama seperti versi sebelumnya, manual 6 percepatan atau otomatis CVT, semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesinnya masih khasnya BR-V juga, bukan yang paling rapi di kelasnya, tapi it's okay, masih cukup bagus. Di bagian kap sudah ada peredamnya, dan kap ini juga lumayan hefty gitu ya, bobotnya lumayan berat. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya. Nah, untuk kabin depannya juga ini total baru ya, nuansanya tuh beda sama BR-V yang lama. Untuk joknya ini juga konstruksinya baru, dan yang kerennya sekarang sudah ada pengaturan ketinggian. Kalau yang lama, seinget gue belum ya, tapi untuk yang versi pre-faceliftnya, kalau sekarang pengaturannya lengkap walaupun masih manual. Ada buat recline juga, dan ada buat sliding maju mundurnya. Dia juga lengkap dengan side airbag, jadi airbag banyak sekali. Nah, masuk ke dalam. Untuk di bagian interior dari all new Honda BR-V ini juga berubah ya, terutama di bagian dashboardnya. Ini dashboardnya menyerupai dashboardnya Honda Amaze, yaitu Honda Brio versi sedan yang ada di India ya. Dan setirnya juga baru nih. Jadi untuk setirnya sekarang modelnya nggak kayak Honda yang udah ada gitu ya, dia beda sendiri. Tapi layout desainnya itu mirip seperti setirnya Honda Civic atau CR-V. Sudah dilapis kulit untuk yang varian Prestige ini, dan pengaturannya dia bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, ganti track, ganti source, angkat tutup telepon, dan voice command. Di tengah ada klakson sama airbag. Di sebelah kanan ada banyak tombol ya. Yang paling penting adalah untuk yang varian Prestige with Honda Sensing adalah Adaptive Cruise Control. Jadi ini merupakan low SUV pertama yang menggunakan fitur seperti ini ya. Jadi dia bisa menjaga jarak antara mobil di depan, dan dia akan mengakselerasi atau mengerem secara otomatis tanpa kita harus injek gas dan pedal rem. Di bagian sini juga ada tombol untuk MID-nya, dan di belakang setir ada tuas lampu yang dia sudah otomatis, lampu senja, lampu utama, ada switch fog lamp, yang sebelah kiri ada switch wiper. Instrument cluster juga total baru, sekarang jadi lebih canggih. Yang di tengahnya itu ada layar MID berwarna ya, jadi bukan layar kalkulator gitu ya kayak kebanyakan Honda. Di sebelah kiri ada tachometer, ada speedometer di sebelah kanan, ada gear indicator juga di tachometer sini, dan informasi yang di MID sini itu lengkap sekali ya. Ada odometer, temperatur udara luar, fuel gauge, jam digital, dan ada beberapa status untuk adaptive cruise controlnya. Di sini banyak warning ya karena mobil display. Kita juga bisa customize apa aja yang mau ditampilin dari instrument clusternya ini. Ada layar kosong, terus ada MID-nya. Di sini ada sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan, waktu berkendara, kecepatan rata-rata. Safety supportnya juga kita bisa pilih, ada road departure mitigation, jadi dia bisa membaca garis yang ada di jalan utama atau di jalan tol, dan dia akan ngenengahin mobilnya secara otomatis gitu ya, ketika kita keluar lajur atau ketika kita meleng gitu ya. Dia akan mengatur secara otomatis. Ada setting jam dan setting kendaraan. Ada banyak ya settingan kendaraannya. Ada setting speedometer juga, setting keyless, setting lampu, setting pintu. Ya pokoknya benar-benar lengkap. Nggak kayak BR-V yang sebelumnya yang fiturnya agak kurang ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC di bagian sini, bisa dibuka tutup. Dan yang kerennya juga, dia juga punya fitur Honda Lane Watch. Jadi dengan kita nyalain lampu sen kiri atau kita pencet tombol yang ada di ujung ini, dia akan menampilkan kamera yang ada di bawah spion kiri. Jadi blind spot di sebelah kiri itu akan dikurangin ya. Jadi kalau ada motor atau sepeda lewat dari samping, kita bisa memantau dari kamera yang ada di samping sini. Di bagian sini juga ada tombol start engine button yang ala-ala Honda baru yang berkedip warna merah seperti ini. Ada tombol stability control dan tombol untuk
active safety-nya buat dimatiin atau dinyalain. Ada 3 tombol kosong. Di bagian pedal dia masih model gantung semua. Ada footrest yang nyaman sekali untuk naruh kaki kiri. Ada tuas pembuka kap dan tuas pembuka tangki bensin. Untuk door trim di bagian atas ini plastik normal untuk sebuah low SUV, tapi di bagian bawahnya dia ada panel soft touch. Di bagian pintunya juga ada panel soft touch dengan aksen jahitan putih. Door handle-nya warna silver. Ada tombol pelipatan spion, dan buat pengaturan spionnya window lock, central lock, auto up dan power window cuma ada di sisi pengemudi aja ya. Ada tweeter, speaker, door pocket sama cup holder. Seal plate ini cuma hitam polos saja. Untuk airbag juga ada set curtain airbag di bagian sini. Ada grab handle, seat belt, tapi emang belum bisa diatur naik turun ya. Untuk sun visor ada cermin dan lampunya. Spion tengah, manual dimming. Untuk lampu baca ini juga bisa nyala individual gini ya, seperti ini. Dan sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampunya. Di bagian sini grab handle-nya ada seat belt juga, dan ada headrest yang bisa naik turun. Di tengah ada ventilasi AC. Untuk head unitnya juga yang versi Prestige Honda Sensing ini juga paling lengkap ya, karena inputnya itu nggak cuma radio, Bluetooth doang, tapi dia juga punya fitur koneksi kekinian yang berupa Android Auto sama Apple CarPlay. Home-nya mana nih? Nah, seperti ini ada koneksi smartphone, ada banyak banget ya. Dan settingnya juga banyak, ada settingan lane watch-nya juga. Dan kalau kita masukin gigi mundur, dia juga ada kamera mundurnya. Ada tombol hazard di sebelah kanannya. Dan lanjut ke bagian bawah, AC-nya dia menggunakan AC automatic climate control single zone. Jadi kita tinggal pilih suhunya berapa, nanti fan speed-nya akan menyesuaikan secara otomatis ya. Paling panas 28 derajat, tapi dia nggak ada high-nya, jadi nggak ada heater. Paling dingin 18 derajat. Untuk arah AC juga cuma ke muka sama muka kaki doang, tapi dia ada mode max cool. Jadi satu tombol langsung ke posisi paling dingin supaya bisa mendinginkan kabin kalau misalnya mobil habis kejemur ya. Di bagian bawah lagi ada power outlet 12 volt, ada USB buat konektivitas ke head unit dan USB power outlet. Ada tempat penyimpanan sama 2 buah cup holder. Untuk tuas transmisi model layoutnya juga baru, tapi untuk transmisinya sendiri dia tetap sama ya, dia menggunakan transmisi CVT dengan mode sport dan mode logger, tapi memang belum ada mode Tiptronic kayak HRV gitu ya. Di tengah sini ada parking brake. Di center console ada armrestnya dan ruangannya cukup lega. Sama di bagian glove box ini ukurannya mirip-mirip seperti yang sebelumnya, tapi masih belum soft opening. Untuk di dashboard juga ada sedikit panel soft touch dengan jahitan asli di sini, tapi untuk di atasnya sama di bagian bawahnya itu masih plastik keras, nggak apa-apa lah. Oke, kita segitu aja untuk di bagian interior depan dari all new Honda BR-V. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya dari si all new Honda BR-V. Nah, untuk di kabin tengah ini adalah di belakang posisi berkendara gue ya, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari untuk legroomnya. Jadi cukup lega, dan untuk maju mundurnya ini bisa diatur sama seperti yang generasi sebelumnya. Ada seat back pocket di kanan sama di kiri, bahkan yang di kanan ini kayak ada multi pocketnya gitu ya. Di belakang center console juga ada power outlet 12 volt buat ngecharge. Jadi ini improvement banget dibandingin generasi sebelumnya yang nggak ada sama sekali. Di bagian atas dia ada AC double blower, yang ini kelihatannya masih dari model sebelumnya juga, tapi yang cukup janggal gitu menurut gue adalah atapnya yang hitam. Jadi untuk mobil yang bukan Honda RS gitu ya, dia dikasih plafon warna hitam yang menurut gue agak terlalu sporty ya, tapi nggak apa-apa. Di bagian sini ada grab handle dengan gantungannya. Di sebelah kiri juga sama tapi nggak ada gantungannya. Terus untuk di bagian door pocket belakang atau door trim ya lebih tepatnya, sama seperti di depan, dia full plastik kecuali di bagian sini yang ada panel empuk, dan panel empuknya di bagian armrest. Switch for window dari sini dan turunnya nggak begitu habis. Door pocket sama cup holder lega banget di sini. Ada speaker untuk di bagian jok belakang, sama seperti jok depan dia full kulit, dan dia ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi. Dan yang kerennya juga dia ada armrestnya, jadi nggak kalah seperti LSUV lainnya, Expander Cross atau XL7. Dia udah ada armrestnya. Di sini juga ada headrest lengkap, bisa diatur tiga-tiganya. Dan untuk penumpang tengah dia seat beltnya
dari plafon sini ya, rapi banget kayak mobil-mobil kekinian. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya. Kita majuin dulu, dan ini dia modelnya one touch tumble ya, jadi cukup sentuh satu tuas saja. Nah, dia akan ketambel secara otomatis. Sebetulnya sama sih seperti generasi sebelumnya. Oke, ini kita tegakin, dan ini udah kita atur ke posisi yang paling tegak, dan ini agak dimajuin ya. Untuk tinggi gue 170 cm ini sebetulnya masih lega ya, tergantung kita ngatur jok baris keduanya seperti apa. Tapi overall dibandingin generasi yang sebelumnya, ini rasanya lebih ergonomis ya. Walaupun topangan pahanya itu nggak begitu panjang, tapi dia agak ngetilt kalau misalnya kita recline seperti ini contohnya. Jadi kalau misalnya ini di posisi paling tegak, dia tuh agak datar, tapi kalau kita senderin dia tuh agak naik sedikit, mirip-mirip seperti di jok belakangnya Expander. Jadi jauh lebih ergonomis dibandingin yang sebelumnya yang agak rata gitu ya. Di sebelah kiri ya, amenitiesnya lumayan banyak, ada tempat penyimpanan sama cup holder, ada seat belt, airbag juga sampai belakang untuk airbag pilarnya, dan ada grab handle. Di tengah ada satu buah lampu kecil, dan di sebelah kanan juga ada pegangan lagi. Airbag curtain yang sebelah kanan pun juga sama, dan yang kerennya di sebelah sini juga ada power outlet buat penumpang baris kedua. Jadi lengkap ya, baris pertama, kedua, ketiga punya power outlet, ada cup holder, dan ada tempat penyimpanannya juga. Oke, kita cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari si all new Honda BR-V. Oke, sekarang kita tampil aja dan kita keluar ya. Oke, kita tutup. Dan kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Honda BR-V tipe Prestige with Honda Sensing tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih sudah telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.